Min anfusikum. Kata Allah, nikah dengan sesama manusia. Buat apa orang nikah? Sakinah, mawadah, rahmah. Kunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Istri pakaian buat suami, suami pakaian buat istri. Kenapa pakaian? Pakaian ini fungsinya banyak. Artinya kewajiban laksanakan baru hak. Salah kalau kalian nuntut hak baru kewajiban. Kamu nanya, Ustaz jawab. Dipersembahkan oleh CDA, ikan olahan bermutu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Yang saya cintai, Masya Allah, anak-anakku pada ceria bener nih sore hari ini, luar biasa. Bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah. Sekarang mama pengen tahu, kalian datang pasti ada sesuatu masalah. Ada yang mau nanya pada sore hari ini? Mangga, sok, mangga. Assalamualaikum Ma, saya ingin bertanya dong. Kamu nanya, Mama jawab dong. Perkenalkan Ma, saya Aisyah. Saya ingin bertanya, saat ini kan sedang marak kasus perceraian. Jika saya menikah nanti, hal apa yang harus saya persiapkan untuk bisa menciptakan pernikahan yang penuh kedamaian dan juga kasih sayang? Serta, adakah hal-hal khusus yang dapat saya lakukan untuk bisa menciptakan pernikahan yang samawa Ma? Terima kasih. Oke. Anda belum menikah? Belum Ma. Rencana mau yang mana ini? Belum ada Ma. Ada yang ditaksir? Nggak ada. Rencana usia berapa? 27. Jangan sotoy lu, siapa tahu belum jatuh jodoh ya dengan titik-titik. Oke, Aisyah. Kalau Aisyah bertanya seandainya saya menikah, biar samawa bagaimana? Kalian lihat Arum 21. Wamin ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Di antara tanda kekuasaan Allah buat kalian laki-laki, istri kalian, syaratnya min anfusikum. Jadi jenis kalian. Artinya apa? Kita manusia nikah dengan manusia. Jangan kalian kebanyakan nonton sinetron. Kawin sama babi gepet. Tengah malam nungguin lilin, gawat. Min anfusikum. Kata Allah, nikah dengan sesama manusia. Buat apa orang nikah? Sakinah, mawadah, rahmah. Apa sih sakinah? Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, tali temali pernikahan ada 4. Berapa? 1 rasa cinta. Allah ciptakan perasaan cinta 100 butir. Yang 1 butir Allah turunkan di muka bumi sehingga manusia semenjak Adam sampai zaman kita, zaman anak cucu turunan kita sampai datang kiamat saling bercinta. Cinta ayah, cinta ibu, cinta suami, cinta istri, cinta anak, cinta mertua, cinta orang tua, cinta segalanya. Kalau Anda bilang saya tidak punya perasaan cinta, bohong. Rasa cinta pasti ada pada makhluk. Tuh, apal dia. Ada. Yang 99 lagi nanti Allah turunkan ketika datang hari kiamat. Sampai alam mahsyar, sampai alam akhirat. Semoga kita semua mendapatkan cintanya Allah di yaumil akhir. Amin. Kita lihat. Biar rumah tangga samawa, kata Aisyah. Cinta. Cinta itu motivator yang sangat hebat, luar biasa. Nggak bisa, jadi bisa. Nggak punya, dipunya-punyain. Rumahnya jauh jadi dekat, ngelewatin kuburan jadi berani. Itu gunung pun akan didaki, lautan dan diseberangi. Asalkan ku dapati cinta kasih apa nih, motivator yang hebat. Luar biasa. Kalian dengar lagu dangdut, tai kucing terasa? Udah nyobain kamu? Besok ogah.
Saking cinta itu luar biasa. Cuman kalian harus tahu cinta tidak ada yang abadi. Ada orang jatuh cinta, ada orang putus cinta. Kalau cinta sirna, rumah tangga tetap dipertahankan. Ada bingki yang kedua, apa itu mawadah. Mim, waw, dal sama tak marbutoh. Mawadah cinta plus. Mawadah kelapangan dada, kesucian hati. Tidak ada nilai negatif sedikit pun buat pasangannya. Semua positif. Kalian lihat An-Nisa 19. Wa ashiruhunna bil ma'ruf fa in karihtumuhunna fasa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Hai para suami, pergauli istri kalian dengan baru. Kalau kalian melihat kekurangan istri kalian, jangan jauhkan mereka. Di balik kekurangan pasti Allah jadikan kebaikan yang sangat banyak. Jadi kata Allah, ini mawadah. Suami punya kewajiban menyayangi istri, memanjakan istri, memuji istri, merayu, mengecup, merangkul. Itu loh para suami kerjanya. Kalau seandainya kalian para suami melihat pasangan kalian punya kekurangan, dan pasti punya kekurangan, karena kita manusia bukan tidak yang sempurna. Al-insan, al-insan. Jangan jauhkan mereka. Jangan lihat kekurangannya doang, tapi nilai positifnya pasti banyak. 3. Kalau seandainya mawadah sirna, kata Allah pernikahan dipertahankan, ada backing yang ketiga, rahmah. Rahmah, perasaan kasih yang timbul ketika melihat pasangan punya kekurangan. Makanya dalam surat Al-Baqarah 187 Allah berfirman, hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Istri pakaian buat suami, suami pakaian buat istri. Kenapa pakaian? Pakaian ini fungsinya banyak. Satu, pakaian memberikan pengaruh psikologis bagi orang yang mengenakannya. Mama pakai baju burung pede, cie gue keren dong. Psikologis. 2, pakaian membedakan ekonomi orang. Orang kaya, orang miskin dari pakaian. Dan yang ketiga, rahmah. Apa sih rahmah? Perasaan kasih yang timbul ketika melihat pasangan punya kekurangan. Manusia yang ada sempurna. Rasul mengatakan al-insan malu khotawan insan. Manusia tempat salah, tempatnya lupa. Jadi kalau Aisyah nanti nikah sadar. Suami manusia normal. Saya manusia normal. Yang punya kekurangan, punya kelebihan. Makanya para ulama mengatakan modal orang menikah ada 4T. Berapa? 4T. 1, tahabub. Saling cinta mencintai. Suami mencintai istri, istri mencintai suami. 2, ta'awun. Saling tolong menolong. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, saling tolong menolong dan kebaikan dan takwa. Yang ketiga, tasawur. Dalam surat Ali Imran 159, wasawwirhum fil amri, bermusyawarah kalian dalam segala urusan. Kalau sebelum menikah urusin sendiri, udah nikah urusin berdua-dua, berembuk. Jangan sampai saling menyalahkan. Cukup tidak di backing dengan yang keempat, ta'fi, saling memaafkan. Kita manusia, boleh jadi suami nyebelin, maafkan istri. Boleh jadi bini yang nyebelin, maafkan oleh suami. Baru rumah tangga yang rahmah pasti akan terjadi. Bagaimana Allah menyatakan dalam surat Al-Baqarah 187. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Istri pakaian suami, suami pakaian istri. Apa sih yang namanya pakaian? Menutupi kekurangan pemakainya. Yang namanya pakaian membedakan sosial seseorang. Yang namanya pakaian juga bisa menjadi membedakan pangkat jabatan orang. Nah, itu pakaian. Sekarang kalau rahmah sirna, kata Allah rumah tangga masih dipertahankan karena ada backing yang keempat, amanat. Sesuatu yang diberikan kepada orang lain dengan keyakinan orang lain menjaga amanat saya. Suami amanat dalam pelukan istrinya. Istri amanat dalam pangkuan suaminya. Kita orang tua nggak bakal nikahin anak laki-laki yang dikecil digedein, bodoh disekolahin, jelek dandanin dengan perempuan yang belum lama kita kenal kalau tidak ada amanat. Kita orang tua anak perempuan nggak bakal menikahkan anak kita yang kecil digedein, bodoh disekolahin, jelek dandanin dengan laki-laki yang belum lama kita kenal kalau tidak ada amanat. Makanya dalam Al-Quran orang yang menikah disebut dengan mitsaqun ghalidh, perjanjian yang kuat, yang kokoh, yang teguh. Itu pernikahan Aisyah. Nah, rumah tangga ada dua, ada suami, ada istri. Ada hak, ada kewajiban. Tapi Allah menyatakan iya kana budu wa iya kana stain. Nyembah dulu baru minta tolong.
Artinya kewajiban laksanakan baru hak. Salah. Kalau kalian nuntut hak baru kewajiban. Mana kewajiban suami kepada istri? Hakul mar'ati ala jauzi. Ayut imaha idza at'am wa yaqsuha idza tasa. Wa yadibul wajha wa yuqabbihu wa yajru ila fil bait. Kewajiban suami buat istrinya. 1, ngasih makan sesuai yang dimakan suami. 2, ngasih pakaian sesuai yang dipakai oleh suami. Kalau suami pakai baju mahal, belinya mahal. 3, jangan memukul wajah istri. Jangan GR, lu kayak GR banget. Boleh nggak suami memukul istri? Boleh. Kalian lihat An-Nisa 34. Wallati tahopuna nusuzahunna paiduhunna fil madoji wadribuhunna. Kalau kalian suami takut istri kalian nusuz ngelawan suami, 1, nasihatin. 2, pisah ranjang. Tidak juga mempan, boleh dipukul, tapi jangan di wajahnya. Mukulnya pakai siwak. Tahu siwak? Gede apa kecil? Tek. Sakit nggak? Tuh, lu jangan. Bok, jangan. Mama yakin kalian nggak perlu dipukul. Dari wajahnya, dari kedipnya. Beuh, ini perempuan solehah semua insya Allah. Jadi ini yang ketiga. Yang keempat, suami tidak boleh memanggil istrinya dengan panggilan buruk. Hei, gendut, gua makan. Jenong, gua makan. Jangan. Rasul manggil istrinya, ya Humairah. Istriku yang pipinya kemerah-merahan. Siti Aisyah boleh kena panas matahari merah. 5, suami tidak boleh meninggalkan istri kecuali dalam rumah. Berantem, tidak berantem, jangan sekalian keluar rumah. Di luar banyak cewek penggoda. Istri jangan meninggalkan rumah lagi berantem. Suami bilang, gua kagak ngusir. Biarin deh, gua cari serep, mau diserepin. Sekarang, kewajiban istri sama suami. Hakku jauji alal mar'ati. Allah tahjuro pirosahu wa antaburro kisbahu wa antuti amrohu wa la tahduja ila dindi wa la tidhai mayakrahu. Kewajiban istri sama suami, hak suami. 1, jangan meninggalkan tempat tidur suami. Kedengeran Aisyah? 2, jangan menyembunyikan hak suami dari tubuh kalian. Kalau diminta silahkan ambil. Kalian capek silahkan buka sendiri, tutup sendiri. Begitu harusnya. Yang ketiga, wajib taat sama suami selama suami perintahkan sesuai aturan agama. Yang keempat, tidak boleh keluar rumah tanpa izin suami. Kalau yang temporer ya, kalau yang rutin izin sekali tidak masalah. Yang kelima, tidak boleh masukin orang ke dalam rumah, apalagi orang yang tidak disukai oleh suami. Kalau suami sudah melaksanakan kewajiban, hak istri terpenuhi. Kalau istri sudah melaksanakan kewajiban, hak suami terpenuhi, klop. Rumah tangga sama Allah insya Allah dalam genggaman kita. Kita angkat tangan yuk. Kita hadirkan hati. Kita mohon sama Allah. Ya Allah, jadikan rumah tangga kami semua rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Jadikan ya Allah anak cucu turunan kami anak soleh, anak yang solehah. Berikan umur yang panjang dalam taat kepada-Mu ya Allah. Berikan rezeki buat kami yang barokah ya Allah. Kami bermohon yang belum dapat jodoh berikan jodoh yang baik. Yang sudah dapat jodoh pererat jodoh mereka. Mudah-mudahan apa yang mereka harapkan dikabul oleh-Mu ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Sama-sama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Hatur nuhun kasadana. Semoga bermanfaat. Kamu nanya, Ustaz jawab. Dipersembahkan oleh CDA, ikan olahan bermutu. Set! Halo, jumpa lagi di Kreasi Resep CDA. Bersama saya Chef Muto. Kali ini saya akan membuat tahu bakso seafood kaldu udang ala CDA. Kita tumis bawang putihnya dengan margarin. Saya akan tumis bumbu halusnya, sereh, lengkuas, tuangkan air. Resep ini makin spesial karena kita menggunakan CDA tahu bakso seafood 500 gram dan CDA bakso ikan pedas 500 gram.
terbuat dari ikan olahan bermutu, diproses secara higienis, menggunakan teknologi modern, dan sudah sertifikasi halal. CDA Tahu Bakso Seafood dan CDA Bakso Ikan Pedas dapat dikreasikan ke berbagai menu lainnya. Garam, gula, kaldu bubuk, minyak wijen, kecap ikan, air jeruk, jamur, pakcoy, daun jeruk. Nah, setelah mendidih, kita langsung tuang saja ke piring saji. Oke, menunya sudah jadi. Tahu bakso seafood kaldu udang ala CDA. Bersama CDA, semua masakan jadi tambah enak. Selamat mencoba. Wataw!